fa inna nafsan lan tamut, seseorang tidak bakal mati hatta tastawfiya rizqaha, sampai habis rezekinya, wa in abta'a anha, sampai habis rezekinya, hanya meninggal. Orang meninggal kan apa? Habis rezekinya berarti ya, rezekinya habis. Selama ada rezekinya kada mau meninggal. Ini sudah tertulis ya, kalau sudah tertulis, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian perbaguslah di dalam mencari rezeki. Khudhu mahalla, hendaklah kalian ambil apa yang halal, wada'u ma harum, dan tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibir targhib wa tarhib ila anqal. Berkata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya masih membahas tentang anjuran di dalam mencari harta yang halal dan memperbagus di dalam mencari rezeki dan ancaman memakan harta yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ayyah ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, muttafaqun alaih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la ayyah tatiba ahadukum, sungguh mengumpulkan kayu bakar salah seorang di antara kalian, husmatan, yang mana kayu bakar tersebut dibakar, ala zahrihi, di belakang punggungnya, khairun lahu, ini lebih baik, min an yas ala ahadan, daripada orang yang suka meminta-minta, fayu'ti'ahu aw yamna'ahu, entah diberi atau tidak diberi. Nah, di sini anjuran lah, jangan sampai kita suka meminta-minta. Nah, itu disebutkanlah orang yang suka meminta-minta, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tampakkan siksanya, semua daging-daging yang ada di tubuhnya itu meleleh saking malunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian kayu bakar tersebut dibakar di belakang punggungnya. Nah, ini lebih baik, perbuatan tersebut lebih baik daripada kita meminta kepada orang lain. Nah, ini larangan, jangan sampai meminta. Ada boleh kita meminta-minta, meminta-minta, dikit-dikit minta, masalah pribadinya dikit-dikit minta. Tapi kalau masalah umum ya kah, nah kayak untuk masjid, nah kayak untuk pondok pesantren, ya terkadang orang kalaunya tidak disuarakan tidak paham ya kah tentang sedekah. Tapi kalau yang untuk pribadi jangan minta. Nah, lebih baik ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang meminta-minta ini lebih baik seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian diletakkan di punggungnya, kemudian dibakar kayu tersebut sampai terbakar punggungnya, lebih baik daripada inya meminta-minta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan agar kita jangan sampai meminta-minta. Apalagi ibaratnya kawaja berusaha seumpamanya, kawaja berusaha kemudian inya meminta-minta. Nah, ini bagiannya. Karena lah meminta-minta itu kadada kebaikan. Wa an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan hendaklah kalian perbagus di dalam mencari rezeki. Nah, ini kita dianjurkan untuk memperbagus mencari rezeki. Ya kan rezeki itu ada yang bagus, ada yang kada. Amunnya yang didapatkan yang kada bagus, nanti bahaya. Ya kah, bahaya. Ya jar ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu yang halal menjadi hisab, yang haram menjadi azab. Yang halal itu mempersulit kita, memperlambat kita untuk masuk ke dalam surga. Yang haram menjadi azab kepada kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan kepada kita, wa ajmilu fit talab, hendaklah kita perbagus di dalam mencari rezeki. Minaz zunub la tukaffiruha ilal ghambil iyal. Ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada dosa kata Imam Al-Ghazali yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali pusing mencari rezeki, mencari nafkah sagan anak bini. Nah, ada orang lah berkata, guru ajar mencari yang haram aja ngalih, apalagi yang halal aja.
padahal itu paling lah mencari yang haram aja ngalih gurih, apalagi yang halal. Duit kita lah ibaratnya dibari orang 100.000, Allah mencuntan 100.000 aku dibari orang ya kalau mencari yang haram tuh ngalih gurih aja, apalagi mencari yang halal. Kita ya Allah mencuntan was-wasnya iya dapat kada pasti, mendapat juga ketahuan orang dipukuli orang. Nah itu yang haram lah, itu yang haram. Yang halal ya insya Allah dapat aja tuh, asal mau berusaha, asal maunya berusaha. Nah makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ujar Nabi Muhammad, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan hendaklah kalian perbagus di dalam mencari rezeki. Ujar Nabi Muhammad dalam sebuah hadis nih, aku ujar Nabi Muhammad kada takutan Dajjal itu turun. Dajjal itu kan turun tatkala iman seseorang dicabut. Jadi ketika dekat-dekat hari kiamat Dajjal turun. Bapak Dajjal turun menggoyahkan iman kita. Ini disebutkan kan Dajjal itu matanya satu. Ya, makanya kita dianjurkanlah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada Dajjal, fitnah Dajjal. Di antaranya juga supaya kita terhindar aman daripada fitnah Dajjal, dihindarkan daripada fitnah Dajjal, baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Nah, jadi surah Al-Kahfi itu manfaatnya ngapa? Manfaat membaca surah Al-Kahfi diamankan, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Nah, nauzubillah lah batamuan. Asa hendak batamuan guru engkau jangan. Asa hendak melihat jauh jangan lihat Dajjal ini. Ini karena yang hidup di zamannya Dajjal itu adalah orang-orang akhir zaman. Imannya sudah melemah, bahkan disebutkan selama masjid itu dikumandangkan azannya, masjid dikumandangkan azan, selama ada orang bermajlisan, selama ada orang bajikiran, Dajjal itu kan mau keluar lagi. Tapi bilanya masjid sudah ada lagi orang azan, jadi kan akhir zaman tuh karena masjid itu ada lagi azan, ya kah? Ada lagi, mungkin sudah berproses saya lah. Apa ngarannya? Ini kada mau langsung ada tunggal gamatan prosesnya. Kalau apa ibaratnya langsung pajah kada ada yang azan, kada tunggal gamatan ditangati orang bamek-mekan azan nih. Ya kah kanyaringan ya. Nah, ada jata. Azan ya kalau kanyaringan ya. Asa taganggo aku goreng. Padahal azan itu kan itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman untuk azan. Supaya apa? Supaya kita merasa terpanggil. Tapi kalau kita merasa terganggu tatkala dikumandangkan azan, nah ini bahaya. Ya kah? Berarti akhir zaman sudah berproses. Karena tatkala akhir zaman azan itu kada ada lagi. Azan kada ada lagi. Kemudian majelis ta'lim kada ada lagi. Orang ada lagi majelis ta'lim. Ngapa sibuk dengan dunia. Tatkala iman seseorang di saat itu melemah, maka turunlah Dajjal. Turun Dajjal itu disebutkanlah matanya sebuting aja. Kemudian pulang Dajjal itu saking besarnya nih Dajjal nih. Saking besarnya bajajak di lautan, buku lalinya tuh kada tinggalan. Nah kemudian pulang Dajjal ini kenanya menawarkan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi. Ya kan Dajjal ini karena seberataan tempat tuh didatanginya terkecuali Makkah Madinah. Nah, Makkah Madinah itu aman daripada Dajjal. Tanah haram. Makanya digelar dengan tanah haram. Tanah apa? Tanah haram ya. Tanah haram. Tanah haram itu artinya bukan haram kayak babi lain.
Tanah haram tuh tanah mulia, artinya Dajjal kada bakal masuk situ. Makkah Madinah nih lah. Ya mudah-mudahan kita diberikan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kita bisa berkesempatan untuk berjajak ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Haji itu kan wajibnya seumur hidup lah. Begitu juga umroh. Umroh tuh wajib seumur hidup juga. Jadi munnya belum mampu berhaji, ya umur tuha mendaftar pina rasa mek sebutinnya kalah. Yang sebutinnya BO lah. Yang Betali itu deh. Nah, Allah nahanin aja. Inya sebagian ulama mengatakan bahwasanya haji itu kan wajib sekali seumur hidup. Begitu juga umrah. Umrah itu wajib sekali seumur hidup. Nah, jadi misalnya belum mampu berhaji, ya karena mungkin lawasnya menunggu ya kalau 30 tahun lebih kada mampu lagi berhaji. Nah maka umrah itu kan gampang aja ya lah, hari ini mendaftar ya paling sebulan 2 bulan berangkat ya lah. Nah itu wajib juga. Nah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta rajaki kepada kita sehingga kita kau berjajak ke tanah haram, tanah yang mulia Makkah dan Madinah. Itu Makkah Madinah kada dijajak oleh Dajjal. Dajjal kada kau masuk ke Makkah Madinah, tapi seluruh muka bumi ini bakal didatangi oleh Dajjal. Bapak Dajjal mendatangi, dia menggoyahkan iman, kan ditawarkannya ya kan, ujar Dajjal, nah ini surga, ini neraka, pilih yang mana? Kalau orang itu lebih isian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, inya memilih nerakanya Dajjal, karena nerakanya Dajjal itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaunya orang itu kada ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nyata dah apa yang inya lihat itu yang inya pilih. Ya kan? Nya kada pinandu lawan Tuhan. Dikiranya Dajjal ini Tuhan. Tapi kalau orang beriman itu kan pinandu, oh ini Tuhan, ini lain. Ini matanya sebutin karena mungkin Allah Ta'ala berwujud. Ya kalau orang mengaji nih sifat 20 Allah Ta'ala kan ada berwujud. Kenapa? Jadi Dajjal turun, kemudian ia menawarkan surga dan neraka. Namun orang paham mengaji sifat 20, ini Dajjal lain Tuhan. Kadang ini surga aja Dajjal lain, ini lain surga, ini neraka ikam. Kadang mungkin Tuhan berbentuk, kadang mungkin Tuhan berikungan. Ini orang beriman. Tapi kalau ini orang kada beriman, wah ini Tuhan, ya kah? Jar Dajjal hendak surga, hendak neraka kah? Nyata surga. Padahal surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di akhir zaman itu iman kada ada lagi. Iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kada ada lagi azan dikumandangkan di masjid-masjid. Kada ada lagi pengajian di majelis dan di masjid-masjid kan ada lagi, ya kah? Bahkan itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ujar Allah Subhanahu wa taala, seandainya nih aku tidak memandang di sebuah tempat tuh, seandainya tidak aku pandang ada orang yang bermajlisan atau berjikiran, niscaya aku hancurkan kampung tersebut. Nah jadilah mun kita tuh ada pengajian di masjid atau di majelis itu jangan sampai kita tidak hadir. Kenapa? Ya karena itu adalah penyandang bala. Itu adalah penyandang bala. Jar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, seandainya aku tidak memandang kepada majelis-majelis ta'lim, tidak memandang kepada majelis-majelis zikir, niscaya aku hancurkan sebuah kampung itu. Nah. Jadi jar Nabi Muhammad, aku sebujurnya kada takutan lawan Dajjal. Aku sebujurnya kada takutan umatku tergoyah imannya gara-gara Dajjal kada. Tapi yang sangat aku takutkan, yang lebih dari itu aku takutan umat-umatku mereka lengah
mengejar dunia sehingga akhiratnya lepas. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk mencari dunia, berlomba-lomba untuk mencari dunia, mencari harta, mencari jabatan, sehingga yang halal, yang haram kada tahu lagi, ranjah terus. Nah, ini yang aku takutkan jar Nabi Muhammad, bahkan lebih aku takutkan daripada turunnya Dajjal. Dajjal itu turun bahaya padahal, tapi tatkala seseorang lebih memprioritaskan dunianya daripada akhiratnya, nah itu lebih bahaya daripada turunnya Dajjal. Makanya hati-hati, ya kan? Hati-hati tatkala kita ya mencari rajaki, silahkan bagus saja mencari rajaki, ya kah? Wa ajmilu fit talab. Namun jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memperbagus di dalam mencari rajaki. Pilih, oh ini halal, ini baik, ini bagus, lakukan. Oh ini haram, jangan. Ini haram, Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, jangan. Wa ajmilu fit talab, jar Nabi Muhammad, bagus-bagus mencari rajaki. Bagus-bagus mencari rajaki. Berarti Nabi Muhammad menyuruh aja mencari rajaki. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencari rajaki, kada. Ya kan? Bukan Nabi Muhammad melarang kita mencari rajaki, menyuruh kita miskin, kada juga. Ya kan? Munnya orang Islam miskin, orang kafir kaya, salah juga ya kalau. Silakan mencari rajaki, tapi jangan sampai kita prioritaskan dunia melebihi daripada akhirat. Ya kan? Artinya dunia malolo, akhiratnya kada ada. Sibuk mencari rajaki, beramal beribadah kada ada, hadir majelis kada sempat, membaca Quran kada ada waktu, ya kan? Qiyamul lail, melaksanakan ibadah ini ibadah itu kada ada waktu. Nah, ini ngarannya, ini adalah cara yang salah. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan perbaguslah kalian di dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan mati. Kita ini kan bakal mati jar Nabi Muhammad. Hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha, sampai habis rezeki. Ya kan rezeki ini sudah tertulis. 60 tahun hidup di dunia, rezekinya sekian. Jadi kada bakal habis, kada bakal mati kita tuh kecuali rezekinya habis. Ya kah? Kecuali rezekinya habis. Bilanya habis rezeki sudah, hanya meninggal, hanya wafat, ya kah? Nah, fa inna nafsan lan tamut, seseorang tidak bakal mati hatta tastawfiya rizqaha, sampai habis rezekinya. Wa in abta'a anha, sampai habis rezekinya, hanya meninggal. Orang meninggal kan apa? Habis rezekinya berarti. Ya, rezekinya habis. Selama ada rezekinya kada mau meninggal. Hanya sudah tertulis, ya kalau sudah tertulis, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian perbaguslah di dalam mencari rezeki. Khudhu mahalla, hendaklah kalian ambil apa yang halal, wada'u ma harum, dan tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang halal aja kita cari, yang haram kita jauhi. Yang halal kita cari, kemudian yang haram kita tinggalkan. Kemudian pulang setelah kita mendapatkan yang halal lah, jangan kada ingat dengan hak-haknya orang fakir miskin, yatim piatu. Kan kita nih di dalam Islam kan, bagi orang yang mempunyai harta yang lebih, nah dianjurkan ada hak fakir miskin, ya kan? Salah satunya bak kurban, ya kalau ini kan barak nih bak kurban Idul Adha, ya kalau nyatai Dzulhijjah lah, Dzulhijjah, Idul Adha, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sebulan Nabi akan sampai 2 bulan sekolah. Ini kan tanggal 15 lah. Bulan penetarang 15 ya kalau. Nah, Dzulhijjah kan tanggal 10. Sebulan lagi lah. Sebulan lebih. Nah, berarti udhiyah ya kah? Apa ngarannya? Bakurban. Ya kan bulan Dzulhijjah itu ibadah yang paling afdal ibadah kurban.
ibadah kurban yang paling afdal. Ibadah itu bagus berataan, tapi tatkala di hari raya Idul Adha atau di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling afdal adalah berkurban. Nah, jadi mau nyabisin harta yang lebih, nah berkurban, haknya fakir miskin ya kalau berkurban itu kan sagan dibagiakan lawan fakir miskin, lawan sanak saudara, lawan tetangga, berbagilah ya Allah, berbagi. Jar Nabi Muhammad, siapa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih, falam yudhahi, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrubanna musallana, orang yang seperti ini jangan mendekat masjid kami, jangan berparak lawan kami. Jar Nabi Muhammad, jangan berparak lawan kami. Harta labihan, harta labih nih, labih aja, cukup aja tuh, malah labihan. Tapi kadang mau berkorban, nah orang seperti ini jangan berparak lawan aku. Wah, Nabi Muhammad berucap tak, ya kan? Kita nih ya kalau bos bapadahan kayak itu misalnya, ujar bos, nah amunnya melakukan ini, aku kada maherani lagi. Wah, pasti sigap ya kah? Untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh bos atau kuitan, ya kah? Atau orang yang kita segani, orang yang kita hormati. Pokoknya bila nyemanggawin yang ini kada bakawan lagi kita. Wah, pasti kita kada wani melakukan apa yang disebutkan tadi. Nah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, siapa orang yang mempunyai rezeki yang lebih, baisian rezeki yang lebih, labihan rezeki itu, wal falam yudhahi, tapi nya kada mau berkorban. Padahal ada rezeki lebih, tapi kadang mau berkorban. Fala yaqrubanna musallana, jangan sampai mendekat dengan tempat sholat kami, masjid kami, jangan berparak lawan kami, jar Nabi Muhammad. Nah, ibadah kurban ya kah? Itu ibadah yang paling afdal dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ya, kurban itu kan salah satu ibadah kurban. Boleh sapi ya kalau untuk 7 orang, boleh kambing untuk 1 orang. Ini kan hewan kurban itu tunggangan kita untuk menyembarangi jembatan Shiratal Mustaqim. Fa innaha matayakum, jar Nabi Muhammad. Hewan kurban itu adalah kendaraan kita untuk menyembarangi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, yang baisian belum kendaraan, yang belum baisi kendaraan lagi di akhirat, ayo bismillah. Ya kah, berkorban di hari raya Idul Adha, sedang yang mengumpulkan duitnya, ya kah, mengumpulkan duitnya. Entah anak sorangan aja lon gure sekira taligar jar, manunggang sapi seikung aja, sorangan aja lon seikung sapi itu jar, bagus lagi. Seikung sapi seorangan boleh aja, boleh benar. Ya kah, seikung sapi, seikung ada bapak atau seikung onta, merasai onta pulang nah. Sapi sudah, kambing sudah, sapi sudah, anak merasai onta pulang. Tahu berapa kalau onta tuh lah ya, ratusan sekolah, bisa 50-an, mulai 50 lebih bang lah. Menulun dahulu ada bang betakon di waktu ditaring, tapi kan lain harganya ditaring melawan di tempat-tempat yang lain. Itu sekitar yang biasa aja itu 50 lebih ya kah, duitnya tadi sekitar 50 lebih, kurang lebih aja lah. Sapi yang ganal gitu, sapi yang ganal. Nah, apalagi sapi yang ganal gitu lah. Wah, berkorban seikung orang mahapok banget. Adalah sapi yang sapi Bali kan ngaran itu, yang lamak, lamusin lah. Wah, itu mantap kan tuh. Seikung menunggang, sikung itu sikung menunggang. Wah, itu ratusan lah. Berapa gitu harganya? Ratusan lah. Ini lamak juga lah, lamak. Wah, itu mantap tuh. Amun sapinya kurus lah. Berkorban cariakan yang paling murah aja sapinya. Sudah yang paling murah, sudah halus, sudah kurus, betujuh pulang menunggang. Coba pengen pikirkan, nang kayak apa? Kalau pengen tergugur nih, kita kipai, ada kawalaju, tapi amunnya genal tuh ya lo. Wah, seikong pang menunggang, bah. Ayo nang kayak apa situ, bagagagagahnya. Ada mau tergugur, ini sorongan aja. Nah, kalau ya anak sorongan, ya kah, seikung orang, seikung sapi, kada apa-apa lah guru aja, apa-apa cuma jatahnya batujuh. Mau hendak membuat batujuh kada apa-apa
ulun gurajar handaknya kan ada arisan nah sabatannya lah yang korban dah umpat 2 jadi 2 kursi kita booking sekira ligar ya kalau nya kan ada 7 kursi nih 1 sapi 7 kursi nah sekira ligar ulun membooking 2 umpat 2 kursi awak lamak ya kah sapinya kada sesuai daging 2 kursi ulun booking sagan ulun manunggang karena awak kelamakan nah bisa juga kada masalah dah yang penting bayarnya balabih ya Allah bayarnya dua orang tuh lah nah itu kan hak fakir miskin lah jadi bagi kita yang mempunyai kelebihan harta jangan kada ingat ada hak fakir miskin di dalamnya. Nah bulan Dzulhijjah berarti ada hak fakir miskin untuk berkurban baisian kelebihan harta sampai nisab dan haulnya berarti ada hak zakat fakir miskin yang harus dikeluarkan lah. Nah, melihat ibaratnya fakir miskin orang yang membutuhkan yatim piatu kita bisin kelebihan harta berarti ada hak mereka di dalamnya. Khudhu mahalla wadu'u maharum. Nah, kita mencari rezeki itu ambil yang halal tinggalkan yang haram. Yang halal kita ambil cuma jangan lupa tatkala kita mencari yang halal mendapatkan yang halal tatkala tak kumpul nah jangan kada ingat ada hak fakir miskin di dalamnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celaka jar Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takatsur. Celaka orang yang katuju menumpuk-numpukkan harta tapi lupa akan hak fakir miskin di dalamnya. Lupa kada ingat bersedekah, kada ingat berkorban. Alhaakumut takatsur celaka hatta zurtumul maqabir. Mereka akan merasakan dan mereka akan sadar kapan setelah berada di dalam kubur. Khudhu mahalla wada'u maharum. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Rawahu Ibn Majah wa lafadz lahu wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Ujar Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah Subhanahu wa taala maha baik. La yaqbal illa thayyiba dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima terkecuali sesuatu yang baik. Nah, kita nela bersedekah dengan harta yang haram. Nah ini ibaratnya apa hukumnya guru jar bersedekah tapi pakai duit yang haram. Ibaratnya kayak baudu pakai banyu kami. Baudu bagus, baudu tuh bagus. Bersedekah bagus juga. Tapi pakai banyu kami baudunya kada sah. Iya kah? Kada sah. Bersedekah bagus, tapi duit yang haram ya kada diterima. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala tuh maha baik, maha bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima terkecuali yang baik-baik sahaja. Kita beramal beribadah bagus, beramal beribadah tapi dengan cara yang salah ya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi bersedekah pakai duit yang haram. Ulun guru ajar. Bersedekah tapi hasil duit curian kada diterima. Ya kah? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahnya bang guru jar, sedekahnya bagus tapi kada diterima. Ya tadi nang kaya baudu tapi pakai banyu kami. Wa innallaha amaral mu'min bima amara bihil mursalin faqala ujar Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa yang sudah diperintahkan kepada rasul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kepada orang beriman sebagaimana menyuruh kepada rasul-rasulnya. Faqala apa jar Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul hendaklah kalian makan yang baik-baik sahaja, makan yang halal. Wa'malu sholiha dan hendaklah kalian beramal soleh. Jadilah amal ibadah kita nih
keimanan kita, kerajinan kita, semangat kita di dalam beramal beribadah tergantung pamakan yang kita makan. Kalau yang kita makan yang haram itulah kada mesti babi dan anjing, ya kah? Kada mesti babi dan anjing. Pamakan kita nih yang bukan dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram dari mungkin dapat makanan itu dari cara yang haram. Nah, man akalal harama asot jawarihuh sya'a am aba. Ujar Nabi Muhammad nih, siapa orang yang makan makanan yang haram atau makan makanan didapatkan dari cara yang haram, asot jawarihuh, maka anggota badannya akan otomatis melakukan kemaksiatan. Jadilah kita nih bagaimana semangat kita untuk beramal beribadah, ya kah? Rajin atau tidak kita nih beramal beribadah. Ya kan beramal beribadah nih pilihan aja, pilihan Allah Subhanahu wa taala aja. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa beramal beribadah. Tapi kalau kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kada mau beramal beribadah. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man akalal harama, siapa orang yang makan makanan yang haram atau makan makanan yang didapat dari cara yang haram, asot jawarihuh, maka otomatis anggota badannya senang melakukan kemaksiatan, senang melakukan dosa, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'a am aba, entah dia kehendaki atau tidak dia kehendaki. Nah, jadi bagaimana status ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat dari apa pamakan kita. Kalau kita memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tuh deh, maka ba'amal beribadah itu terasa malas. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Wahai para rasul, hendaklah kalian makan makanan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang halal-halal, wa'malu sholiha, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, bahwasanya aku dengan apa yang kalian kerjakan sangat mengetahui, maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian makan yang dihalalkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah, ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Summa zakara rajul, kemudian Nabi Muhammad menyebutkan tentang seseorang yutilu safar, dia berada di perjalanan yang sangat jauh. Ash'ath akbar, pakaiannya compang-camping penuh dengan debu. Yamuddu yadai ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, seraya mengucap, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram yang dimakan nih. Wa mashrabahu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghadhiya bil haram, apa yang dikonsumsinya haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana orang yang seperti ini diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kisah Abu Hurairah lah, kisah. Ujar Abu Hurairah, aku pernah Nabi Muhammad mendengar beliau berucap, ujar Nabi Muhammad, innallaha thayyib, Allah taala itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima terkecuali yang baik-baik sahaja. Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Jadi apa yang diperintahkan kepada orang beriman itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian sesuatu yang dihalalkan oleh Allah,
yang bagus-bagus. Wa'malu sholiha, hendaklah kalian perbanyak amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, ketahuilah bahwasanya aku, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian kerjakan sangat mengetahui, maha mengetahui. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, hendaklah kalian makan yang baik-baik, yang halal, yang bagus, yang diperbolehkan oleh Allah. Ma razaqnakum, dengan apa yang telah kami beri rezeki kepada kalian. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang seseorang yang setelah melakukan perjalanan yang panjang, pakaiannya compang-camping, penuh dengan debu, tangannya mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ulun mau ini, ulun mau itu. Berdoa nih. Dikira nih wali. Nya pakaiannya pena beda, pena lain lah pakaiannya. Dikira wali. Wah, berdoa nih, nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ulun minta ini, ulun minta itu. Pakaiannya model wali. Tapi wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lahu. Orang yang seperti ini tidak bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Jadilah doa kita itu jadi kada kabul ya, mungkin pemakan kita haram. Ada pianlah salah satu habaib. Pengabulan doa itu pengabulan. Jangankan belum lagi mengangkat tangan, hanya geretek hati, hendak ini langsung kabul, kan hebat tuh. Ya lah, mun kita babuihan muntung udah berdoa kada kabul-kabul. Ya kah? Babuihan muntung kada kabul-kabul. Ini wali ini nih geretek hati ya langsung kabul. Kemudian ada murid sidin bertanya kepada Habib, "Bib, kenapa pian jadi bila berdoa itu pengabulan?" Bila berdoa itu pengabulan, mon kami berdoa kada pengabulan, sama nang kayak kita ya, kalau kita berdoa kada. Ya ibaratnya kada nang kayak sekelas ya pengabulan nang kayak bubuhan wali tah. Nah, ini geretek hati ya, bergeretek hati langsung kabul. Apalagi berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, lalu bertanya seorang murid tadi kepada Habib tersebut, lalu Habib itu menjawab, nang kayak apa Jisidin? Aku kada kabul berdoa. Aku Jisidin mulai lagi halus kada bisa memakan yang haram. Pemakanan pun yang halal berataan, kada pernah memakan yang haram. Nah, makanya doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin makanya ya kalau kita kepada wali-wali ya kan, orang-orang soleh, kita banyak-banyak minta doa. Karena lewat mulut mereka doa itu kabul. Sama aja Rabbana Atina doanya. Kita Rabbana Atina, sidin Rabbana Atina. Cuma Rabbana Atina sidin tuh lebih cepat kabul daripada Rabbana Atina dari mulut kita. Sama aja juga kalau Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama aja doanya Rabbana Atina. Bacaannya sama ya kalau durasi berdoa tuh sama. Cuma ampun sidin cepat, ampun seorang lambat. Ya kan? Kenapa? Ya mungkin pemakan kita tersalah. Ya kah, pemakan kita tak salah. Pemakan sidin bujur halal, ya kah? Nah, kemudian at-targhibu fil wara wa tarki syubhat wa ma yahuqu fi sudur wa fi samahah fil bai' wa syira wa taqadi wal qada. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawa bihi salafuna salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.